Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya teman-teman sudah pernah ada yang ikut bimbingan kelompok? Oke, baik. Sudah ada ya, tapi sini saya akan menjelaskan kembali apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah tempat kita untuk berbagi pengalaman, terus tempat kita juga untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, dengan tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu menemukan upaya penyelesaian dari masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Begitu ya, teman-teman. Nah, adapun cara pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari ini yaitu semua anggota boleh menyampaikan pendapatnya. Kita tidak boleh menghakimi. Kita harus menghargai pendapat teman satu sama lain ya. Dan kalau misalnya menurut kita pendapat teman tuh nggak cocok, tapi kita tetap harus menghargai karena itu kan bukti dari pendapat dia, pemikiran dia gitu. Nah, cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok itu yaitu semua anggota boleh menyampaikan pendapatnya dengan, kalau misalnya dia mau menyampaikan pendapatnya boleh nanti raise hand ya dari Jimit-nya. Oke. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bantuan yang tidak maksimal. Ini bisa dari pemerintah ataupun dari keluarga juga bisa. Kalau misalnya kan kadang kita mau minta bantuan sama keluarga kan, seperti itu ya. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang menjadi faktor penyebab dari masalah yang akan kita bahas ini, yaitu bantuan yang tidak maksimal? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, baik, Kak Anissa. Menurut saya faktornya itu kayak keterlambatan respon, terus kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya yang dimiliki, terus akses yang aksesnya sulit untuk ke lokasi tersebut gitu kan. Oke, baik. Ada pendapat lain? Oke, baik. Oke, kita langsung ke dampaknya ya. Nah, dampak dari keterbatasan bantuan yang tidak maksimal ini apa sih menurut teman-teman? Boleh Kak Christine? Mungkin dampak yang terjadi akibat keterbatasan bantuan ini, korban-korban tersebut kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, terus tempat tinggal juga. Nah, secara psikologis mungkin ketika mereka tidak mendapatkan bantuan yang maksimal, mereka akan timbul rasa kecewa, rasa cemas, bahkan ada beberapa orang yang marah karena merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Terus dampak berikutnya itu mungkin karena tidak mendapatkan bantuan yang maksimal, mungkin mereka akan mengalami yang namanya semangat bertahan hidup yang menurun. Terus ada konflik juga antar korban, kayak misalnya si A dapat, si B nggak dapat, terus dia bilang, kau kok dapat, kok curang banget, aku nggak dapat gitu, pakai orang dalam ya gitu. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Christine atas pendapatnya. Boleh lanjut Kak Yemima?
dampaknya itu bisa membuat kesehatan terganggu, baru keselamatan kita juga jadi terancam karena kita nggak dibantu gitu kan, nggak dapat bantuan. Baru dampak psikologisnya itu kita cepat memiliki rasa putus asa gitu kan, kecewa terhadap pemerintah memberikan bantuan gitu kan. Baru kita memiliki trauma yang semakin berat, kena bencana, nggak dapat bantuan pula, semakin trauma lah kan. Baru seperti itu menurunnya bertahan hidup kita menurun, jadi pengen cepat bunuh diri karena toh juga kita nggak dapat bantuan, jadi macam mana lah. Dah itu aja. Oke. Baik, terima kasih Kak Ima. Selanjutnya boleh Andar. Bisa tadi diulang pertanyaannya Kak? Dampak yang terjadi kalau kita nggak dapat bantuan yang maksimal. Mungkin dampaknya yang bisa dibilang seperti pesan itu tadi, ada yang nanti bisa bertambahnya korban seperti kekurangan obat, kekurangan makan, lalu nanti bertambahnya trauma kepada anak-anak seperti anak-anak kecil yang baru bisa dibilang baru bertumbuh akibat bencana tersebut. Terima kasih Kak. Oke, baik. Pendapat teman-teman semuanya benar ya. Pasti kan kalau misalnya kita nggak dapat bantuan yang maksimal, pasti kita akan kekurangan makanan, obat-obatan, tempat tinggal, terus pasti timbul rasa kecewa kita terhadap pemerintah. Kenapa sih di saat kita lagi butuh bantuan malah bantuan itu nggak dimaksimalkan gitu. Baik ya teman-teman. Nah, untuk solusinya nih mengatasi permasalahan nih, menurut teman-teman sendiri apa sih solusi yang cocok, yang pas untuk mengatasinya? Oke, baik Kak Ridia. Nah, mungkin dari saya sih Kak, koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat atau kota. Nah, jadi koordinasinya tuh harus pas, misalnya korban sekitar 1.000 nih. Kalau kurang koordinasi, bisa-bisa yang kota ini hanya mengirimkan 500. Nah, jadi disitulah kita kekurangan bantuan yang tidak maksimal. Jadi ya hanya 500 orang, yang 500 ini bagaimana gitu. Nah, selanjutnya mungkin antisipasi dari warganya sendiri, apabila kan dia tahu sendiri tempat dia ini pasti rawan bencana. Jadi mereka tuh harus siap siaga untuk apapun itu yang akan terjadi. Jadi bisa dibilang warganya juga harus mempersiapkan diri seperti stok makanan atau mungkin tempat pengungsian atau rumah saudara yang jauh dari tempat tinggal mereka yang penuh dengan bencana begitu. Oke, lanjut Kak Anissa. Solusi menurut saya nih Kak, mengoptimalkan sumber daya yang sudah tersedia. Terus apabila tidak ada akses untuk ke lokasi tersebut, kita bisa menggunakan teknologi untuk memantau dan mengakses di lokasi tersebut. Itu saja sih Kak. Oke, baik Kak Yemima. Menurut saya, solusi yang dapat diterapkan pemerintah itu dapat turun ke lapangan, melihat kondisinya dan menghitung berapa warga yang diperlukan untuk dapat dibantu. Baru setelah itu itu aja lah. Oke, baik. Oke, mungkin benar ya solusinya itu kita kayak bilang Kak Ridia tadi, koordinasi antara pemerintah daerah yang terkena bencana dengan pemerintah kota. Kalau misalnya nggak bisa dikoordinasi, tapi kan sekarang udah ada teknologi, kita bisa melihat berita, begitu ya. Selanjutnya adalah komitmen nih. Apa sih komitmen kita untuk kedepannya? Oke, Kak Christine boleh? Mungkin komitmen yang saya terapkan untuk diri saya akan mau menjadi sukarelawan ya, mau memberikan bantuan kepada korban-korban bencana seperti dukungan emosional, karena selaku saya
selaku saya mahasiswa bimbingan konseling, ini merupakan salah satu tugas ajaran yang mungkin bisa kita lakukan di pengungsian dengan cara melakukan permainan-permainan kecil yang dapat menghibur korban sehingga tidak muncul rasa stres berlebihan di dalam diri korban. Mungkin itu saja, Kak. Oke, baik. Benar ya Kak Christine, kita bisa menjadi relawan, kita bisa memberikan bantuan yang lebih maksimal kepada para korban. Nah, selanjutnya kita masuk ke BMB 3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, saya ingin ada satu orang menyampaikan BMB 3 ini. Adakah yang bersedia? Ayo kakak-kakak. Boleh, Bang Andar? Ya, mungkin kan. Pasti kan ada timbul BMB 3 pada diri kita. Oke, Kak Ridia. Dari saya mungkin yang pertama itu kan berpikir. Mungkin saya akan berpikir nih, kalau saya di posisi pemerintah nih misalnya kan, saya berpikir ini bagaimana kalau misalnya tidak maksimal, pasti warga-warga kita ini akan mengalami yang namanya yang paling fatal itu ya kematian, atau mungkin kesehatan traumanya lebih panjang gitu kan, trauma psikologisnya lebih bahaya gitu. Nah, kalau saya merasa seperti ya, kalau misalnya mereka kekurangan bantuan, mungkin saya merasa iba dan empati gitu kepada warga-warga yang tidak menerima bantuan yang maksimal. Nah, selanjutnya itu bersikap. Mungkin saya bersikap ke depannya akan bersyukur nih kalau saya tinggal di tempat yang tidak rawan bencana gitu, tidak seperti teman kita sebelumnya yang tinggal di dekat gunung yang masih aktif, atau mungkin tinggal di pesisir pantai yang tidak kemungkinan kecil itu pasti terjadi tsunami begitu. Lalu bertindak. Nah, saya mungkin bertindak nih ke depannya, mungkin apabila ada sesuatu bencana, mungkin ke depannya saya akan membantu atau malah menjadi relawan seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah bertanggung jawab. Nah, mungkin apabila saya menjadi relawan, saya akan bertanggung jawab untuk warga-warga yang saya bantu. Jadi saya maksimalkan semua itu dapat bantuan yang semaksimal mungkin. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Ridia atas pendapatnya. Nah, selanjutnya adalah kesan dan pesan kita setelah melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Ya, boleh Kak Anissa. Baik, kesan yang dapat saya ambil, bantuan yang tidak maksimal dapat memperburuk kondisi korban bencana. Pesannya, setiap detik sangat berharga dalam menyelamatkan nyawa korban. Jadi kita bersama-sama untuk membantu korban tersebut yang terkena bencana. Gitu aja sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Nah, berakhir sudah ya bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini itu bisa memberikan manfaat bagi kita. Nah, jika misalnya ada teman kita yang memerlukan bantuan, segeralah kita bantu mereka. Kita kan nggak tahu kondisinya gimana ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oh ya, sebelumnya kita doa dulu ya penutupnya, untuk penutup pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum pertemuan ditutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih partisipasinya teman-teman semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.